Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Cinta tidak akan ada maknanya jika hanya terangkai dalam keindahan kata tanpa sebuah aksi nyata. Rasanya pun akan menjadi hambar karena cinta bukan hanya untuk dirasakan tetapi diperjuangkan. Dan sebagai seorang yang beriman dan mengaku diri sebagai seorang Katolik, mestinya harus senantiasa berani menyesuaikan diri dengan keadaan dan bukan memaksakan diri dan mengikuti apa yang benar sesuai kebenaran pribadi. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatanmu. Kami mohon, buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada poin pertama dari bacaan minggu ini, kita bersama-sama diajak untuk menyadari panggilan kita di dalam persiarahan. Mestinya semakin kita bertumbuh, semakin kesempatan hidup kita di dunia ini berkurang, mestinya kita semakin bijaksana, semakin bertumbuh di dalam imannya, semakin mengerti bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi pertanyaan yang sangat menarik dan patut untuk kita refleksikan. Sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai Katolik, sudahkah Anda dan saya serta kita semua menghayati panggilan hidup kita sebagaimana Yeremia? Dari hari ke hari semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin mampu untuk menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi faktanya seringkali kita memaksakan apa yang menjadi ambisi dan juga keinginan kita. Bahkan kita berteriak bahwa itu adalah hak kita untuk beribadah, hak kita untuk merayakan Ekaristi. Tetapi seringkali ketika kita menuntut hak kita untuk dipenuhi, kita melanggar hak orang lain untuk hidup beriman di dalam keadaan tetap sehat. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa kasih itu tidak pernah memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita refleksikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Di tengah pandemi COVID-19, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk menjadi terang. Apakah kita sebagai orang beriman bisa menjadi saksi itu? Atau kita justru hadir sebagai pengacau? Justru kita hadir ingin menunjukkan diri yang paling berhak dan paling benar. Dengan alasan iman, kita lalu membenarkan apa yang menurut kita benar. Ketika kita tidak mau mengikuti arahan orang yang sudah mengarahkan sesuai protokol kesehatan. Ketika kita ingin pergi perayaan Ekaristi, tetapi kita tidak mau berkorban. Bahkan kita
merasa bahwa gereja harus memberikan kuota. Betul bahwa gereja harus memperhatikan orang-orang kecil. Tetapi seringkali justru kita sebagai orang beriman justru merasa diri yang paling miskin, padahal dimampukan. Padahal kita bisa melakukan hal ini dan itu, tetapi mengapa ketika kita pergi ke gereja, kuota pun tidak punya? Di manakah kasih yang sebenarnya? Kasih bukan berarti mencari korban. Kasih bukan berarti ada orang lain yang terlukai, ada orang lain yang menderita karena keegoisan dan juga cara pikir kita yang kurang tepat. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, semangat beriman, semangat mengekspresikan iman kita sebagai orang Katolik bukan berarti lantas kita bertindak semena-mena, bertindak seolah-olah yang lain harus memenuhi kebutuhan saya. Padahal kita memiliki panggilan yang sama. Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk melayani dan menjadi saksi akan sukacita kerajaan Allah yang sejati. Tentu, kebiasaan baru membuat kita yang sudah nyaman, yang sudah bebas duduk di mana kita senang, sekarang harus diatur menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita ikuti. Tetapi contoh sebagai orang beriman mestinya sadar betul. Sebagai orang beriman, dia tentunya sadar cara mengekspresikan imannya, cara menghayati imannya tidak membahayakan orang lain yang juga ingin mengalami perjumpaan Tuhan dalam keadaan sehat. Jangan sampai karena alasan iman lantas kita menabrak dan juga tidak memperhatikan keselamatan. Padahal yang dikehendaki Allah adalah keselamatan banyak orang dan bukan hanya satu pribadi. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita justru memandang dari mana pelayan itu. Bahkan kita memandang pendidikan apa yang diperoleh. Bahkan kita merasa terhina ketika kita diarahkan, ketika kita ditegur, hanya karena yang menegur dan yang mengarahkan tidak selevel dengan kita. Mestinya sebagai orang beriman, kita tidak berbicara level. Karena di hadapan Tuhan semuanya sama. Semuanya ingin memiliki kesempatan yang sama berjumpa dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai apa yang menjadi hak kita justru menabrak apa yang menjadi hak orang lain. Menghormati martabat sesama berarti kita sudah menjalankan iman kita. Tetapi ketika kita menjadikan iman sebagai alasan untuk membenarkan apa yang menjadi ambisi kita, kita patut berefleksi. Kita patut berani membongkar diri kita sendiri, mengevaluasi, bertobat, dan berani memperbaharui diri. Cinta kasih, dia senantiasa mau berkorban, bukan hanya untuk keselamatan sendiri, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Seringkali atas nama iman, kita ingin diperhatikan, kita ingin dibenarkan. Padahal Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan juga sudah mengajarkan bahwa cinta yang sejati tidak cukup hanya di dalam kata-kata, tetapi memerlukan tindakan nyata. Dan salah satu bukti tindakan nyata kita tahu konsekuensi kita hidup menggereja di tengah pandemi COVID-19. Gereja hendaknya senantiasa mampu menjadi garam dan terang. Maka Anda dan saya serta kita semua diajak menjadi garam dan terang dan bukan pengacau di dalam kehidupan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.